Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Englasari dengan NIM 24042024. Di sini saya akan mempresentasikan UTS saya, yaitu dengan mata kuliah penulisan dan presentasi ilmiah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zikri Al-Hadi, SIP MA, yaitu yang akan saya presentasikan yaitu penerapan good governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Yang akan saya bahas itu yang pertama ada konsep good governance, kualitas pelayanan publik, penerapannya di Indonesia dan juga tantangan dan solusi. Pertamanya yaitu latar belakang. Nah, pelayanan publik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural seperti lambatnya proses administrasi, adanya pungutan liar, dan rendahnya responsivitas aparatur terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan dapat melemahkan legitimasi pemerintah. Dalam konteks tersebut, good governance menjadi dasar reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang berpihak pada masyarakat dengan rumusan masalah yang menyoroti pengertian good governance serta kaitannya dengan kualitas pelayanan publik. Penerapan prinsip-prinsipnya dalam praktik pelayanan publik serta tantangan dan solusi implementasinya. Selanjutnya di sini saya akan membahas konsep good governance. Good governance merupakan paradigma dalam tata kelola pemerintahan yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum, dan juga responsivitas. Konsep ini tidak hanya berfokus pada bagaimana pemerintah menjalankan kekuasaan, tetapi juga bagaimana kekuasaan tersebut dikelola secara bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian, good governance menjadi landasan penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Menurut Agus Dwianto pada tahun 2016, good governance merupakan fondasi utama dalam reformasi birokrasi yang bersifat humanis. Dalam konteks ini, pelayanan publik tidak lagi dipandang sebagai sekadar kewajiban administratif, melainkan sebagai bentuk pelayanan yang harus mampu memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga birokrasi dituntut untuk lebih adaptif terhadap dinamika sosial serta mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkualitas. Di Indonesia sendiri, prinsip-prinsip good governance juga diperkuat melalui regulasi formal seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan layanan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Selain itu, aspek profesionalitas aparatur dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya juga menjadi perhatian utama sehingga pelayanan publik dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Ju Samuel Sihotang pada tahun 2023 menjelaskan bahwa good governance tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga melibatkan sektor swasta sebagai bagian dari sistem tata kelola yang lebih luas. Dalam hal ini, kolaborasi antar aktor menjadi penting untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih inovatif dan responsif. Partisipasi masyarakat juga berperan sebagai bentuk kontrol sosial yang dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas, sehingga kinerja pemerintah dapat terus diawasi dan diperbaiki. Sementara itu, kualitas pelayanan publik merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan penerapan good governance. Kualitas pelayanan publik Kualitas pelayanan tidak hanya diukur dari hasil akhir pelayanan, tetapi juga dari proses penyelenggaranya, termasuk bagaimana interaksi antara aparatur dan masyarakat berlangsung. Komunikasi birokrasi yang efektif memiliki peran yang penting pula. Komunikasi yang baik memungkinkan terjadinya pertukaran informasi yang jelas dan terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini tidak hanya membantu masyarakat dalam memahami prosedur pelayanan, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan. Dengan adanya komunikasi dua arah yang efektif, pemerintah dapat lebih mudah menyesuaikan kebijakan dan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yaitu kualitas pelayanan publik.
Kualitas pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh perilaku aparatur dan komunikasi birokrasi. Aparatur yang profesional, ramah, empatik, bertanggung jawab, serta mampu berkomunikasi secara jelas dengan masyarakat akan menciptakan pelayanan yang cepat, adil, dan profesional sehingga dapat meningkatkan kepuasan serta kepercayaan publik terhadap pemerintah. Eh, Menurut Yunita Wulansari dan Iksan Budi Riharjo, eh, dalam penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintahan. Selanjutnya, saya akan membahas penerapan good governance di Indonesia. Penerapan good governance di Indonesia melalui berbagai upaya reformasi birokrasi. Salah satu bentuk yang paling terlihat adalah penggunaan teknologi dalam pelayanan publik atau e-government, serta pemberian otonomi kepada daerah untuk mengelola pemerintahnya sendiri. Tujuan dari upaya ini adalah agar pelayanan publik menjadi lebih cepat, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, reformasi ini juga bertujuan untuk mengurangi praktik birokrasi yang berbelit-belit dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurut Ibrahim Christopher Kendi, keberhasilan penerapan good governance tidak hanya bergantung pada kebijakan yang dibuat, tetapi juga pada peran aktor yang terlibat, sistem manajemen, serta koordinasi antar lembaga. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan otonomi khusus Papua, di mana pemerintah daerah, masyarakat adat, dan lembaga adat ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Bentuk partisipasi ini terlihat melalui musyawarah pembangunan desa dan forum dialog adat yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya secara langsung. Keterlibatan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa prinsip partisipasi dalam good governance mulai diterapkan meskipun belum berjalan secara optimal. Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti perbedaan kepentingan antar aktor, keterbatasan kapasitas aparatur, serta kurangnya koordinasi yang efektif antar lembaga. Selain itu, faktor geografis dan kondisi sosial di Papua itu juga menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan kebijakan publik secara merata. Em, di Indonesia, penerapan good governance itu masih menghadapi kesenjangan antar daerah. Seperti misalnya kayak daerah perkotaan itu kan umumnya lebih sudah lebih maju dalam penggunaan teknologi dan inovasi pelayanan, sedangkan daerah terpencil masih mengalami keterbatasan, baik dari segi infrastruktur, akses internet, maupun kualitas sumber daya manusia. Kondisi ini menyebabkan kualitas pelayanan publik belum merata dan masih terdapat perbedaan yang cukup signifikan antar wilayah. Selain faktor infrastruktur, budaya birokrasi juga menjadi tantangan dalam penerapan good governance di beberapa instansi. Selanjutnya, saya akan membahas tantangan implementasi dan juga solusi. Nah, untuk tantangannya sendiri, yang pertama itu ada rendahnya kapasitas aparatur, yang kedua ada budaya korupsi dan pungli, dan yang ketiga itu ada kesenjangan antar daerah dan koordinasi lembaga yang lemah. Nah, dari tantangan-tantangan itu ada solusi. Ya, solusinya yaitu bisa dengan pelatihan aparatur berkelanjutan, dengan percepatan transformasi digital pelayanan publik, dan juga penguatan akuntabilitas, audit, dan pengawasan masyarakat. Mungkin sekian yang dapat materi yang dapat saya sampaikan. Dapat saya simpulkan bahwa penerapan good governance sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia karena menjadi landasan bagi pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, meskipun implementasinya sudah mulai berjalan melalui reformasi birokrasi, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Masih terdapat berbagai tantangan struktural dan budaya birokrasi yang perlu diatasi. Oleh karena itu, aparatur perlu memperluas penerapan e-government agar pelayanan lebih cepat dan merata, serta memperkuat pengawasan dan partisipasi masyarakat untuk mencegah penyimpangan dan mewujudkan pelayanan publik yang lebih optimal. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.